Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Vivi Maulida, mahasiswi dari Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Jadi di video kali ini aku mau buat video pembelajaran gitu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ini merupakan salah satu bab dari buku rancangan aku gitu yang udah aku buat di mata kuliah media pembelajaran. Oke, langsung saja. Di sini ada 3 pembahasan besar, yaitu yang pertama tentang pengertian dakwah, yang kedua tentang karakteristik dakwah Nabi Muhammad di Mekah, yang ketiga tentang strategi perjuangan Nabi Muhammad di Mekah. Langsung saja. Tentang pengertian dakwah. Secara etimologi, kata dakwah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti panggilan, ajakan, dan seruan. Sedangkan dalam ilmu tata bahasa Arab, kata dakwah adalah bentuk dari isi masdar yang berasal dari kata kerja yang artinya menyeru, memanggil, dan mengajak. Dalam pengertian yang integralistik, dakwah merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan ditangani oleh para pengemban dakwah untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah. Sedangkan secara terminologi, banyak sekali perbedaan pendapat tentang definisi dakwah di kalangan para ahli. Antara lain, Syekh Ali Mahfud berpendapat dakwah Islam adalah memotivasi manusia agar melakukan kebaikan menurut petunjuk, menyuruh mereka berbuat kebajikan, dan melarang mereka berbuat kemungkaran. Sedangkan menurut Amrullah Ahmad, dakwah Islam merupakan aktualisasi imani atau teologis yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak manusia. Yang selanjutnya tentang karakteristik dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Di sini ada 3 pembahasan juga. Yang pertama tentang dakwah di bidang ketuhanan, yang kedua tentang dakwah dalam bidang pendidikan, dan yang ketiga tentang dakwah dalam bidang pembinaan. Oke, langsung saja. Dakwah dalam bidang ketuhanan. Dakwah di Mekah lebih ditekankan pada bidang eskatologis atau ketauhidan. Ahli ini berangkat dari keprihatinan Rasulullah karena melihat keberagaman bangsa Arab, terutama penduduk Mekah yang masih musyrik pada saat itu. Maka kepercayaan masyarakat Mekah akan dikembalikan kepada keyakinan terhadap keesaan Tuhan atau ketauhidan. Sedangkan patung-patung atau berhala yang tersebar di Mekah akan dihilangkan sebagai bentuk penyembahan masyarakat Mekah. Mereka menganggap berhala sebagai wasilah atau perantara terhadap Tuhan mereka dan sebagai personifikasi dari keberadaan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah menyiarkan agama Islam memperoleh perlawanan yang hebat dari suku Quraisy. Mereka beranggapan bahwa penyembahan terhadap berhala ini merupakan kesetiaan terhadap leluhur. Apa yang dilakukan sekarang merupakan bentuk penghormatan terhadap nenek moyang mereka, sehingga mereka tidak mau mengkhianati penyembahan yang sudah ada secara turun-temurun. Selanjutnya yaitu tentang dakwah dalam bidang pendidikan. Dakwah dalam bidang pendidikan dilakukan Rasulullah sejak dini, yaitu beriringan dengan masuknya Islam para sahabat satu persatu. Di samping itu dari rumah ke rumah, maka Rasul memilih rumah sahabat Al-Marqam bin Abi Arkam dijadikan sebagai tempat pertama penyampaian dakwah Islam secara berkelompok. Setidaknya ada beberapa metode pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu diantaranya yang pertama levelisasi, yang kedua variasi, yang ketiga keteladanan, yang keempat aplikatif, yang kelima mengulang, yang keenam evaluasi, yang ketujuh dialog, yang kedelapan analogi, dan yang kesembilan terakhir yaitu cerita. Yang selanjutnya dakwah dalam bidang pembinaan. Di sini ada 2 pembahasan, yaitu dakwah Syria. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Sebagaimana yang diketahui bahwa dakwah Nabi Muhammad di Mekah dilaksanakan dalam 2 bentuk. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa dalam bidang dakwah dalam secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun. Ia menyebutkan bila para sahabat hendak melakukan sholat, mereka pergi ke celah-celah bukit dan menyembunyikan sholat mereka dari penglihatan kaumnya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bersama para sahabat Rasulullah lainnya sedang melakukan sholat di salah satu celah bukit Mekah, tiba-tiba sekelompok musyrikin melihat mereka, maka mereka mencela dan apa yang dilakukan para sahabat. Selama kurang lebih 3 tahun Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka tibalah berdakwah secara terang-terangan yang dimulai setelah turunnya Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Adapun langkah pertama yang dilakukan Rasulullah setelah turunnya ayat di atas adalah mengundang Bani Hashim, beberapa orang dari Bani Al-Muthalib bin Abdi Manaf yang jumlahnya sekitar 43 orang, kemudian menemui Rasulullah. Semua keluarga menentang, termasuk pamannya Abu Lahab, kecuali Abu Thalib yang langsung menyatakan akan melindungi semua kegiatan dakwah yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Yang selanjutnya yaitu tentang strategi perjuangan Nabi Muhammad di Mekah.
Di sini ada dua pembahasan, yaitu yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua dakwah secara terang-terangan. Oke, langsung saja. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama sebagai lambang dari pelantikannya menjadi rasul yang sekaligus sebagai kepala negara, maka beliau menjalankan dakwah Islamiyah secara diam-diam. Sebagai langkah pertama mempersiapkan suatu umat Islam atau negara Islam, dakwah Nabi secara diam-diam terjadi pada saat periode Mekah. Hal ini dikarenakan Nabi belum mempunyai sahabat dalam membantu dakwahnya. Selain itu, Nabi juga menyesuaikan dengan kondisi Mekah yang pada saat itu masyarakatnya sangat jahiliyah atau tidak mempunyai otoritas hukum, nabi, dan juga kitab suci. Masyarakat Arab waktu itu sudah menyimpang jauh dari ajaran agama tauhid yang telah diajarkan oleh para rasul terdahulu. Mereka umumnya beragama Wasani atau agama penyembah berhala. Berhala-berhala yang mereka puja itu mereka diletakkan di Ka'bah atau Baitullah. Di antara berhala-berhala yang termasyhur bernama Ma'abi, Ubai, Kuza'ah, Lata, Uzza, dan Manar. Yang selanjutnya dakwah secara terang-terangan. Wahyu pertama turun dalam masalah ini adalah firman Allah yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Permulaan surah ini menyebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam dari permulaan nubuwah hingga hijrah beliau bersama Bani Israel, hingga mereka selamat dari Fir'aun dan kaumnya yang berkesudahan tenggelamnya Fir'aun dan para pengikutnya. Kisah ini memuat tahapan-tahapan yang dilalui Musa selama menyeru Fir'aun dan kaumnya kepada Allah. Rincian tahapan-tahapan dakwah Musa ini perlu disampaikan saat Rasulullah SAW menyeru kaumnya kepada Allah agar beliau dan sahabatnya mendapat sedikit gambaran yang bakal dihadapinya, yaitu berupa pendustaan dan tekanan selagi mereka sudah menyampaikan dakwah. Setelah 3 tahun berjalan dakwah Islam secara diam-diam, maka disuruhlah Nabi Muhammad mengumumkan Islam dengan terang-terangan sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Berdasarkan ayat Allah tersebut, Nabi Muhammad mengajak kaum keluarganya Bani Hashim untuk masuk Islam, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Bahkan pamannya Abu Lahab mencemooh Nabi Muhammad sehingga turunlah surat Al-Lahab. Kemudian Rasulullah mengajak kaum Quraisy untuk mengesahkan Tuhan tiada sekutu baginya berdasarkan ayat yang turun dalam surat Al-Hijr ayat 94. Mereka pun ada yang masuk Islam, tetapi banyak pula yang menentangnya. Setelah turun ayat ini, Rasulullah menyampaikan dakwahnya kepada seluruh lapisan masyarakat kota Mekah yang pluralistik, dari golongan bangsawan sampai golongan budak serta pendatang kota Mekah yang punya agama berbeda dan berbagai suku. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau belepotan dari kata-kata aku tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Semangat!